Aman dok, sudah terlihat. Ya. Ada yang menutupin layar enggak? Tidak ada? Tidak ada dok, tidak ada yang menutupi layar dok. Oh ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat dokter sekalian, malam hari ini kita akan belajar ya, walaupun ini malam minggu, malam 17-an, namun kita tetap harus semangat untuk belajar mengupdate ilmu, khususnya tentang akut coronary syndrome. Nah, pada malam hari ini saya akan mengambil topik yang mungkin lebih dekat kepada teman-teman di IGD atau di emergency department maupun teman-teman yang berada di layanan primer atau di klinik atau di puskesmas, dengan judul Red Flags in Acute Coronary Syndrome, What Should Be Done in the First 10 Minutes. Nah, ini first 10 minutes ini sebelumnya di guideline dari ESC itu menyebutkan bahwa dalam 10 menit pertama itu sudah harus ada hasil bacaan EKG. Nah, setelah saya telaah lagi, saya rasa 10 menit itu bisa lebih dari sekedar membaca EKG. Nah, makanya malam hari ini muncullah judul seperti ini. Semoga apa yang nanti disampaikan dapat dipraktekkan oleh teman-teman sekalian. Sebagai outline, ada 5, karena ini 10 menit pertama, maka saya bagi menjadi 5 menit pertama, menit ke-0 hingga menit pertama yaitu anamnesis yang terarah, menit pertama hingga menit ketiga yaitu pemeriksaan fisik, menit ketiga sampai menit kelima yaitu EKG, menit kelima sampai menit ke-8 yaitu inisiasi penata laksanaan awal, menit ke-8 hingga menit ke-10 yaitu protokol tata laksana lanjutan. Kalau melihat dari outline sepertinya simpel ya, namun serangan jantung atau akut coronary syndrome ini tidak sesimpel itu. Masih banyak yang harus diperhatikan, masih banyak yang harus dilakukan. Oleh karena itu, maka malam hari ini kita belajar supaya apa yang kita alami nanti di lapangan tidak ada yang terlewat. Nah, sebagai spektrum dari sindrom koroner akut sendiri adalah adanya perubahan gejala atau tanda klinis baru, khususnya dalam hal chest pain atau nyeri dada, dengan atau tanpa perubahan elektrokardiogram atau EKG 12 sadapan atau 12 lead. Jadi tidak perlu adanya perubahan, namun jika sudah ada tanda-tanda dari nyeri dada, bisa masuk ke dalam spektrum sindrom koroner akut. Kemudian yang ketiga ini juga penting, dengan atau tanpa peningkatan dari kadar troponin jantung. Jadi untuk sindrom koroner akut ini sebenarnya tidak perlu menunggu kadar troponin, berapapun kadar troponinnya, apabila sudah masuk ke dalam perubahan gejala atau tanda klinis baru, maka bisa termasuk ke sindrom koroner akut. Nah, ini dari AHA 2025 masih hangat ya. Ini mengenai spektrum akut coronary syndrome. Dibahas bahwa ada 2 bagian besar dari akut coronary syndrome, yaitu NSTEMI dan STEMI. Ini yang sering kita pelajari dulu waktu sekolah. Itu yang pertama STEMI dulu, karena ini kondisi yang lebih pemberat daripada NSTEMI, yaitu STEMI apabila terjadi completely occlusive thrombus. Saya izin pakai pointer. Laser pointer. Nah, ini kalau yang STEMI itu terjadi completely occlusive thrombus, yaitu adanya penutupan dari arteri koroner secara total oleh adanya thrombus, sehingga bentuk dari EKG yang nampak di sadapan 12 lead adalah ST elevasi. Untuk troponin bisa positif, bisa negatif. Terutama kalau negatif itu terjadi pada fase-fase awal, karena troponin itu meningkat setelah 3 jam dari onset. Kemudian untuk yang NSTEMI apabila terjadi partially occlusive thrombus atau adanya penutupan atau penyumbatan dari arteri koroner sebagian atau parsial. Itu nanti terlihatnya dari EKG adalah adanya ST segment depression atau T-wave inversion. Kalau hasil troponinnya negatif maka disebut unstable angina, kalau hasil troponinnya positif maka disebut NSTEMI. Nah, patofisiologinya yang sering kita ketahui adalah adanya plak rupture, di mana tadinya di dalam koroner itu terjadi timbunan plak yang berisi sel-sel lemak, terjadinya pecah oleh karena adanya shear stress, sehingga menyebabkan fibroscape dari plak tersebut
mengalami erosi, kemudian pecah dan dianggap sebagai suatu luka di dalam tubuh kita. Maka mekanisme homeostasis kita ketika terjadi adanya luka adalah melakukan pembekuan darah sehingga luka tersebut tertutup. Namun karena terjadi di arteri koroner, maka penutupan dari luka tersebut justru malah membahayakan dari jantung itu sendiri sehingga terjadinya serangan jantung. Nah, ini spektrumnya itu bahwa pasien yang datang itu bisa dalam bentuk macam-macam. Pertama dari oligo atau asimptomatik, kemudian bertambah jadi nyeri dada semakin memberat, atau nyeri dada yang tidak hilang-hilang, atau bahkan datang dengan cardiogenic shock atau acute heart failure, kemudian datang dengan cardiac arrest. Dari EKG-nya pun juga bermacam-macam, mulai dari normal, kemudian ST segment depression, ST segment elevation, dan bahkan bisa sampai terjadinya aritmia yang maligna. Untuk hasil troponin juga bisa beragam, bisa meningkat atau bahkan meningkat lalu turun. Justru kalau meningkat lalu turun atau artinya ada perubahan troponin berarti itu lebih mengarahkan kita kepada ACS atau STEMI atau NSTEMI. Nah, pada menit pertama pada saat datang hingga menit pertama, maka apa yang bisa kita lakukan? Tentunya pasien datang kita lakukan anamnesis singkat dan terarah. Untuk keluhan pada jantung itu biasanya ada 4, yaitu nyeri dada, sesak nafas, berdebar atau pingsan. Lalu kita lanjutkan dengan eh, Sacred Seven dan Fundamental Four. Itu terdiri dari onset, lokasi, kualitas, kuantitas, faktor memperberat, faktor memperingan, dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengarahkan ke mana ini arahnya dari nyeri dada pasien tersebut. Nanti kita bahas di belakang. Nah, di sini itu ada red flag. Nah, ini ada red flag-nya, maka tanyakan apakah nyeri dada itu seperti dirobek atau ada pingsan atau ada berdebar. Nah, nyeri seperti dirobek ini memang khas untuk satu kondisi di mana terjadinya suatu diseksi aorta. Itu memang kondisi yang sangat berat apabila terlewat, maka mortalitasnya sangat tinggi sekali. Maka ini harus ditanyakan. Jangan hanya ditanya nyeri dada apa, di mana, dan kapan gitu. Tapi sampai ditanya bahwa nyerinya itu apakah seperti dirobek atau enggak. Kemudian ditanyakan juga apakah ada pingsan, karena kita bisa curiga kalau pingsan berarti ada suatu komplikasi elektrik dari ACS itu sendiri seperti total AV block atau bahkan terjadi VT atau VF, berdebar kencang juga bisa VT. Kemudian apakah Bapak atau Ibu sebelumnya pernah menjalani PCI atau pasang ring di sini disebutnya. Kemudian apakah pernah serangan jantung sebelumnya, ataukah pernah ada perdarahan sebelumnya, atau riwayat stroke sebelumnya. Apa keperluannya menanyakan ini? Ini karena untuk tata laksana serangan jantung atau ACS dengan ST elevasi pada rumah sakit yang tidak terdapat fasilitas PCI, maka tindakan yang dilakukan adalah fibrinolitik. Sehingga perlu ditanyakan apakah ada riwayat perdarahan atau riwayat stroke sebelumnya karena termasuk kontraindikasi dari fibrinolitik. Kemudian bagaimana sih yang disebut dengan angina yang mengarah ke ACS atau kita sebut dengan angina tipikal, yaitu apabila ada rasa tertekan atau berat di daerah retrosternal, kemudian menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, area interscapular, bahu atau epigastrium, berlangsung intermiten atau beberapa menit atau persisten lebih dari 20 menit, adanya keluhan penyerta seperti diaforesis atau berkeringat banyak, mual, muntah, nyeri abdominal, sesak nafas, dan sinkop. Sinkop itu pingsan. Maka apabila ada semua ini, kita mengarahkan bahwa pasien tersebut mengalami ACS atau Acute Coronary Syndrome. Nah, diagnosis sindrom koroner akut tersebut lebih kuat jika keluhan tersebut ditemukan pada pasien dengan karakteristik pria, kemudian pernah mempunyai penyakit aterosklerosis non-koroner sebelumnya seperti penyakit karotis atau penyakit arteri perifer, kemudian diketahui mempunyai penyakit jantung koroner karena pernah mengalami serangan jantung atau
bedah pintas arteri koroner atau CABG, CABG, atau intervensi koroner perkutan atau pasang ring, dan memiliki faktor risiko yaitu usia tua, hipertensi, merokok, dislipidemia atau kolesterol, diabetes mellitus, dan riwayat penyakit jantung koroner dini dalam keluarga. Maka apabila dalam anamnesis terdapat tanda-tanda atau keterangan seperti ini, maka kita mengarah lebih kuat untuk terjadinya akut coronary syndrome. Nah, itu tadi sering pada sindrom koroner akut yang tipe STEMI atau ST elevasi. Nah, bagaimana kalau yang datang dengan EKG-nya tidak STEMI atau terdapat ST depresi atau bahkan normal atau bahkan ada T inversi, yaitu mengarahkan ke gejala dari ACS apabila adanya angina tipikal tadi yang persisten lebih dari 20 menit, kemudian angina at rest atau angina saat istirahat, kemudian angina de novo sesuai dengan kelas 3 klasifikasi CCS atau Canadian Cardiovascular Score, kemudian angina yang tadinya stabil hilang dengan istirahat lalu menjadi destabilisasi atau terjadi progresif atau angina crescendo, menjadi makin sering, lebih lama, atau menjadi makin berat. Kemudian angina yang terjadi pasca serangan jantung atau infark miokard. Angina terjadi definisinya itu angina yang terjadi dalam waktu 2 minggu setelah infark miokard. Maka kita curiga bahwa ini merupakan suatu sindrom koroner akut tipe yang non-ST elevasi. Nah, ini sesuai guideline dari AHA mengenai chest pain tahun 2021, membuat suatu bagan yang berisi warna dari tingkat probability dari iskemia itu lebih ke arah kardiak ataupun non kardiak, di mana yang warna merah ini lebih ke arah yang kardiak, kemudian yang hijau ini yang non kardiak. Ini sesuai dengan yang disampaikan bahwa angina terjadi di sentral atau retrosternal, kemudian seperti tertekan, seperti squeezing atau gripping, terasa berat, kemudian stress related apabila dengan dilakukannya aktivitas semakin memberat, kemudian di sebelah kiri, kemudian terasa tumpul, maka kita akan curiga ini bahwa terjadinya suatu akut coronary syndrome. Namun apabila anginanya itu lebih ke arah stabbing, menusuk, kemudian di sebelah kanan, tearing, ripping ini lebih mengarah ke arah diseksi aorta, kemudian burning ini lebih ke arah gastroesophageal reflux, kemudian fleeting itu ke arah pleuritis, kemudian posisional itu jelas tidak akan mengarahkan ke kardiak. Maka dari Perki sendiri tahun 2024 mengeluarkan panduan itu menyebutkan bahwa nyeri dengan gambaran di bawah ini bukan karakteristik iskemia miokard atau non kardiak, yaitu nyeri pleuritik, nyeri tajam yang berhubungan dengan respirasi atau batuk, nyeri abdomen tengah atau bawah, nyeri yang dapat ditunjuk dengan satu jari. Nah, ini penting dalam menanyakan anamnesis, apakah nyeri dadanya bapak atau ibu itu bisa ditunjuk. Atau kita bisa memprovokasi pasien dengan bilang, bapak nyerinya sebelah mana? Itu coba tunjuk dengan satu jari. Nah, kalau pasien bisa menunjuk dengan satu jari, maka kita bisa mengarahkan bahwa ini bukan nyeri dada kardiak. Kemudian nyeri dada yang diakibatkan oleh gerakan tubuh atau palpasi atau adanya tekanan, kemudian nyeri dada yang hanya beberapa detik, dan nyeri dada yang menjalar ke ekstremitas bawah, itu lebih ke arah nyeri dada yang non kardiak. Lalu setelah kita anamnesis, kita tahu data dari pasien, maka selanjutnya pada menit pertama hingga menit ketiga kita cek keadaan umum dan kesadaran. Tentunya kalau pasien bisa anamnesis, tentunya kesadarannya kompos mentis. Namun kalau kalau terjadi penurunan kesadaran, maka kita harus periksa langsung tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital yang diperiksa adalah tekanan darah, denyut nadi, heart rate, kemudian respiratory rate atau nafas, dan suhu. Jangan lupa untuk periksa suhu karena beberapa tanda serangan jantung bisa terjadi pada keadaan demam. Kemudian jangan lupa juga untuk periksa saturasi. Lalu dalam 3 menit kedua ini juga harus bisa sampai melakukan pemeriksaan fisik dasar dan terarah. Nah, apa red flag-nya? Red flag-nya di sini adalah terjadi hipotensi, yaitu ketika tekanan darah berada di bawah kurang dari 90,
kemudian adanya suatu tekanan darah yang berbeda di antara kedua tangan. Berapa perbedaannya yang dianggap signifikan, yaitu apabila lebih dari 20 tekanan darah sistolik. Itu menandakan bahwa terjadi sesuatu yaitu berupa diseksi aorta. Biasanya tekanan darah kanan lebih tinggi daripada tekanan darah kiri. Kemudian adanya wet pulse pressure, yaitu adanya jarak antara sistolik dan diastolik yang jauh, itu lebih ke arah juga ke diseksi aorta atau regurgitasi aorta. Kemudian saturasi oksigen ini penting karena pada beberapa diferensial diagnosis dari akut coronary syndrome adalah adanya emboli paru akut, di mana ditandai adanya suatu hipotensi dan desaturasi. Makanya ini penting diperiksa di keempat ekstremitas supaya tidak terlewat. Kemudian murmur ini penting diketahui untuk mencari apakah ada mechanical komplikasi di akut coronary syndrome yang terjadi. Mechanical komplikasi ini yang cukup memberatkan kondisi pasien adalah terjadinya suatu ventricle septal rupture atau adanya ruptur dari dinding sekat ventricle. Kemudian yang sering juga muncul yaitu adanya mitra regurgitasi akut, yaitu terjadinya ruptur dari papillary muscle. Kemudian yang dicek juga dengan stetoskop adanya ronki basah halus. Ronki basah halus ini diketahui dengan mendengarkan suara paru apabila terdapat suara halus klutuk-klutuk seperti itu di akhir inspirasi, maka kita curiga adanya suatu akut heart failure yang terjadi di situ. Kemudian perkusi paru juga penting dilakukan karena pada presentasi penyakit yang disebut itu pneumotoraks, maka pasien juga dapat mengeluhkan adanya nyeri dada sebelah kiri seperti ditekan. Presentasinya hampir mirip dengan serangan jantung dengan ACS, maka harus diperiksa perkusi paru karena pada pneumotoraks perkusinya didapatkan hipersonor. Kemudian JVP meningkat dan akal dingin menunjukkan adanya suatu akut heart failure. Nah, tujuan pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengidentifikasi faktor pencetus iskemia. Apakah dicetuskan karena darah tinggi atau karena adanya plak rupture atau adanya heart rate yang tinggi atau bahkan suhu yang tinggi juga bisa. Kemudian untuk mengidentifikasi komplikasi, tadi komplikasi dari akut coronary syndrome itu bermacam-macam, bisa electrical complication, bisa mechanical complication. Kemudian mengidentifikasi penyakit penyerta, karena tidak sedikit juga yang pasien yang datang itu dengan penyakit yang lain, tidak hanya serangan jantung, misal serangan jantung dengan bronchopneumonia atau serangan jantung dengan gagal ginjal sebelumnya. Kemudian menyingkirkan diagnosa banding, tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa nyeri dada itu banyak diagnosa bandingnya, tidak hanya selalu dari jantung, namun bisa jadi yang lain. Nah, ini diagnosa banding dari nyeri dada, ini terdapat di pedoman Perki, yaitu dari jantung terdapat miokarditis, aritmia, gagal jantung, stenosis katoaorta, takut sebuah sindrom, spasme koroner, trauma, emboli paru, dan sebagainya. Di sini ada sekitar 20-an. Jadi, sejawat sekalian harus mengetahui bahwa nyeri dada itu tidak selalu dari serangan jantung, namun bisa dari yang lain. Yang jadi perhatian di sini adalah adanya suatu diseksi aorta, emboli paru, dan pneumotoraks. Itu yang sering kadang kita terlewat. Maka yang paling utama adalah kita menyingkirkan ketiga ini dulu. Nah, ini dari buku Brownwood tahun 2011 itu sudah dijelaskan beberapa diagnosa banding, ternyata ada banyak sekali bahwa tidak sepenuhnya nyeri dada kiri itu karena serangan jantung, namun bisa yang lain. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, maka pada menit ketiga dan menit kelima kita lakukan EKG. Tadi dari ESC 2023 itu menyatakan 10 menit pertama harus sudah terdapat interpretasi EKG. Namun pada malam hari ini kita semua komitmen bahwa EKG bisa dilakukan dan dibaca dalam waktu 5 menit, tidak menunggu sampai 10 menit. Nah, apabila
teman-teman sejawat sekalian berada di layanan primer, maka EKG itu didokumentasikan, difoto, kemudian dikirim ke rumah sakit rujukan. Untuk saat ini bisa menggunakan WhatsApp atau menggunakan Sisrut, menggunakan by system. Kemudian setelah ada hasil EKG dan ternyata pasien mengalami akut coronary syndrome, terutama yang tipe ST elevasi atau STEMI, maka pasien diberikan inform consent bahwa Bapak Ibu mengalami serangan jantung dan perlu tindakan segera. Nah, apa red flag-nya? Red flag yang harus dilihat pada fase ini adalah adanya suatu perubahan EKG, serangan jantung atau ACS atau STEMI itu ada namanya evolusi dari EKG, tidak hanya ST elevasi. Nanti kita belajar berikutnya. Kemudian dilihat juga apakah EKG-nya itu bentuknya VT atau VF, atau apakah ada AV block. AV block itu ditandai dengan adanya bradikardi dengan heart rate kurang dari 60. Kemudian apakah adanya gambaran EKG de Winter atau Wellens, kemudian apakah ada posterior STEMI atau bahkan RVMI atau right ventricular myocardial infarct, atau adanya gambaran RBBB atau right bundle branch block baru atau LBBB left bundle branch block gitu. Kemudian yang terakhir, apabila EKG pertama itu inkonklusif atau tidak didapatkan kelainan yang signifikan. Kelainan signifikan itu apa? Ada 4 EKG yang bisa mengarahkan kita bahwa pasien tersebut mengalami ACS. Yang pertama ST elevasi, ST depresi, kemudian T inversi, dan Q patologis. Itu harus selalu diingat. Kalau EKG tersebut tidak terdapat 4 itu, maka EKG-nya wajib diulang dalam waktu 15-30 menit kemudian. Karena ACS itu merupakan dynamic, jadi tidak EKG kalau memang pasien itu mengalami ACS, maka EKG akan berubah dalam waktu 30 menit. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa dari ESC 2023 itu menyebutkan 12 lead ECG recording dan interpretasi harus dilakukan sesegera mungkin di first medical contact dengan target kurang dari 10 menit. Pada malam hari ini kita komitmen semuanya, teman sejawat, bahwa dalam 5 menit kita harus sudah bisa membaca EKG. Kemudian monitoring EKG dengan monitor apabila terdapat defibrilator itu lebih bagus. Kemudian apabila EKG-nya itu tidak inkonklusif atau tidak menunjukkan perubahan signifikan dari 12 lead standar, namun pasien masih mengeluh chest pain yang khas untuk ACS, maka ditambah EKG untuk lead kanan yaitu V3R, V4R, dan lead posterior itu V7, V8, dan V9 untuk mengetahui apakah adanya keterlibatan dari posterior dan RVMI tadi. Nah, ini perubahan dari EKG sudah dijelaskan oleh Jose Victor tahun 2009, itu menyebutkan bahwa EKG pada serangan jantung atau pada ACS itu tidak serta-merta ST elevasi terus, namun mengalami perubahan. Nah, teman-teman sejawat sekalian, ini harus diperhatikan bahwa perubahan-perubahan EKG ini merupakan tanda bahwa pasien mengalami fase serangan jantung. Pada saat fase awal, itu biasanya akan nampak hiperakut T-wave, yaitu ketinggian T-wave yang lebih dari 10 kotak. Maka kita patut curiga ke arah fase awal dari ACS. Namun ada beberapa kondisi juga di mana tol T atau T-wave yang tinggi ini bisa terjadi pada kelainan elektrolit seperti hiperkalemia. Namun kita perlu, jika terjadi seperti ini, kita perlu melakukan EKG ulang dalam waktu 30 menit. Kemudian dalam waktu beberapa jam, 3 jam sampai 12 jam, maka akan terbentuk ST elevasi seperti ini, kemudian naik hingga terjadi giant R wave, kemudian mulai turun dan terbentuk Q wave. Nah, Q wave ini terjadi apabila serangan jantung atau ACS ini sudah lebih dari 12 jam biasanya. Kemudian ST elevasi mulai turun, gelombang T juga mulai turun. Maka tadi seperti yang saya sampaikan, yang diperhatikan adalah adanya gelombang Q atau Q patologis. Nah, definisi Q patologis itu apabila Q itu lebih dalam, lebih dari sepertiga dari gelombang R.
Ini contoh real pasien yang saya temui di lapangan itu pasien laki-laki datang dengan keluhan nyeri dada kiri sudah 2 hari 3 hari yang lalu dengan keringat dingin. Namun menurut pasien ini merupakan suatu kecapean atau lambung karena pasien mengaku punya asam lambung. Cuman setelah ditunggu selama 1 hari lebih tidak ada perubahan, maka pasien ke IGD. Ternyata waktu di IGD terdapat gelombang Q patologis, di mana gelombang terdapat Q yang dalam, lebih dari sepertiga dari gelombang R pada lead V1, V2, V3, V4. Nah, di sini V4 dan V5 masih tampak adanya ST elevasi. Ini menunjukkan bahwa pasien ini mengalami akut coronary syndrome dengan onset kurang lebih dari 24 jam. Ini kita bisa prediksi dari hanya dengan EKG. Nah, EKG seperti ini jangan dibiarkan, harus segera dilakukan tata laksana awal. Nah, bagaimana gambaran-gambaran EKG yang mengarah kepada akut coronary syndrome? Di sini tampak adanya STEMI. STEMI itu apabila terjadi ST elevasi dengan kriteria seperti ini, terdapat peningkatan lebih dari 2,5 mm pada laki-laki kurang dari 40 tahun, kemudian apabila lebih dari 40 tahun lebih dari 2 mm, ini nanti bisa dibaca. Kemudian juga apabila dari EKG standar 12 lead depan tidak menunjukkan konklusif adanya suatu ACS, maka bisa ditambah dengan EKG posterior, yaitu didapatkan adanya ST elevasi lebih dari 0,5 mm. Ini lebih kecil kalau yang di depan itu pada lead V2, V3 itu sekitar 1,5 sampai 2, pada lead yang belakang atau V7 sampai V9 itu lebih dari sama dengan 0,5 mm, itu sudah bisa mengarahkan kita ke arah posterior STEMI. Kemudian kalau misal kesulitan melakukan posterior lead, kita bisa juga melihat dari lead V1, V2, didapatkan adanya ST depresi dengan gelombang T mengarah ke atas atau upward T wave. Ini apabila kita melakukan mirroring, jika EKG-nya kita balik di flip ke atas, maka gambarannya adalah ST elevasi. Kemudian ini juga apabila di sebelah kanan apabila di lead 12 lead standar itu tidak konklusif, maka di lead sebelah kanan bisa dilakukan tambahan sandapan untuk mengetahui apakah adanya ST elevasi atau Q patologis di lead V3R dan V4R. Kemudian ST depresi juga dapat menimbulkan suatu kecurigaan adanya penyumbatan atau obstruksi dari coronary artery yang lebih berat, yaitu apabila adanya ST depresi lebih dari 1 mm di 6 lead dan adanya ST elevasi di AVR. Ini biasanya terjadi penyumbatan di left main coronary artery. Kemudian LBBB atau pace rhythm ini juga bisa, bahwa pasien dengan LBBB itu bisa terjadi serangan jantung. Namun kadang kita sulit untuk menentukan apakah ini pasien sebenarnya serangan jantung atau memang ini gelombang asli dari LBBB tersebut. Karena LBBB rata-rata juga terdapat sedikit ST elevasi. Maka ada peneliti menyebutkan bahwa jika terjadi LBBB, maka kita harus menggunakan kriteria segar busa namanya. Ini kriteria segar busa, bahwa apabila di kriteria segar busa itu menyebutkan adanya ST elevasi 1 mm konkordan, kemudian ini yang lama, kriteria lama, jadi diskordan ST elevasi lebih dari 5 mm atau ST depresi lebih dari 1 mm. Nah, yang terbaru atau modified segar busa itu menyebutkan bahwa adanya diskordan dari ST segmen apabila terdapat peningkatan ST elevasi lebih dari 25% dari kedalaman gelombang S. Maka kita curiga bahwa pasien tersebut mengalami akut coronary syndrome dengan EKG baseline adalah LBBB. Kemudian RBBB, right bundle branch block, juga bisa kecurigaan mengalami suatu ACS dengan risiko dengan risk yang lebih tinggi. Semua RBBB awal kita wajib curiga ke arah ACS terlebih dahulu, walaupun EKG RBBB banyak ditemukan di kondisi lain seperti mitral stenosis juga bisa mengalami RBBB, kemudian ASD atau atrial septal defect
itu juga bisa terbentuknya LBBB. Namun yang pertama harus kita singkirkan adalah pasien bukan mengalami serangan jantung, sehingga semua pasien RBBB kita harus kecurigaan mengalami serangan jantung terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang NST atau yang NSTEMI atau NSTACS yang tidak ada ST elevasi, yang diperhatikan adalah T-wave inversion, itu lebih dari 1 mm di lebih dari 5 leads, termasuk lead 1, 2, AVL, V2 hingga V6. Terjadinya ST segmen depresi lebih dari 1 lead, kemudian adanya transient ST elevation. Cuman transient ST elevation ini tidak terlalu memiliki prognosis yang buruk. Kemudian ada juga EKG yang disebut dengan the winter STT changes, yaitu adanya ST depresi dengan adanya T wave yang tinggi atau tall T. Ini menandakan adanya suatu critical LAD stenosis, yaitu adanya penyempitan di pembuluh darah koroner kiri yang sangat signifikan. Walaupun EKG-nya tampak normal, namun apabila menemukan gambaran EKG seperti ini, adanya ST depresi dengan T wave yang sangat tinggi, maka kita curiga adanya suatu acute coronary syndrome. Kemudian yang berikutnya adanya Wellen sign atau EKG Wellen. Wellen itu dibagi menjadi dua, yaitu tipe A dan tipe B, di mana tipe A itu terjadi biphasic T wave, tipe B itu giant T wave inversion. Ini menunjukkan adanya suatu stenosis atau critical stenosis di proximal LAD. Ini walaupun pasien tidak menandakan atau menyebutkan gejala nyeri dada, biasanya pasien akan jatuh kepada prognosis yang lebih berat. Nah, ini contoh real case dari Rodriguez dan kawan-kawan. Dia menyebutkan bahwa pasien dengan Wellen sign atau tipe A maupun tipe B, apabila dilakukan coronary angiography, maka terdapat adanya stenosis yang sangat ketat di left anterior descending artery atau di LAD. Nah, setelah itu, setelah kita tahu EKG-nya, maka yang kita lakukan selanjutnya pada menit ke-5 dan sampai menit ke-8 adalah tata laksana awal. Tata laksana awal untuk pneumonik yang dulu itu adalah Monaco, itu morfin, nitrat, clopidogrel, dan aspirin, dan sebagainya. Nah, sekarang yang perlu dilakukan hanya antiplatelet, pemberian antiplatelet, kemudian pemberian nitrat, pemberian morfin jika perlu. Nah, yang penting juga adalah pemberian oksigen, bahwa sesuai dengan ESC 2023, pada saturasi oksigen kurang dari 90% itu akan memberikan manfaat apabila diberikan oksigen. Namun apabila saturasi di bawah 90%, itu tidak memiliki manfaat yang signifikan terhadap pasien. Maka di guideline tersebut disebutkan bahwa apabila saturasi lebih dari 90%, tidak wajib diberikan oksigen. Kemudian pasang infus ini wajib karena kita perlu memberikan obat-obatan intravena apabila terjadi suatu kegawatan. Kemudian kalau ada monitor, pasang monitor, terutama pada teman-teman yang di rumah sakit, yang di gawat darurat. Apabila monitor, semua pasien serangan jantung itu wajib dipasang monitor. Karena kita tidak tahu kapan terjadi perburukan kondisi, semua bisa terjadi tiba-tiba. Pasien yang sadar penuh dengan EKG ST elevasi bisa mendadak menjadi VT, bisa mendadak menjadi total AV block, itu bisa. Sehingga pentingnya monitor ini adalah untuk mengawasi apakah pasien ini mengalami perubahan hemodinamik secara mendadak atau tidak. Nah, red flag-nya di sini yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus memantau kesadaran, perubahan hemodinamik, perubahan EKG karena bisa mendadak terjadi VT, VF, atau bahkan AV block, atau bahkan asistol. Kemudian jika semua sudah dirasa tertangani, kita bisa menambahkan dengan stratifikasi resiko untuk mengetahui apakah ini pasien termasuk ke dalam high risk atau non high risk. Itu nanti terutama pada EKG yang tidak terdapat ST elevasi. Nah, apabila kondisi pasien datang dengan hipotensi, bahkan mungkin lebih sering ya, antara hipotensi dengan sesak nafas, itu dua kondisi yang paling sering ditemui di lapangan. Pasien datang nyeri
dada dengan sesak nafas, nyeri dada dengan tensinya ngedrop, maka kita bisa melakukan yang namanya fluid challenge. Kita bisa memberikan bolus cairan kristaloid dengan dosis 2-4 yang dianjurkan, namun pada penelitian oleh Holman dan kawan-kawan ini menyebutkan bahwa dosis 4 cc per kilo dalam 10 menit itu bisa menaikkan cardiac output. Nah, fluid challenge ini dilakukan untuk mengetahui apakah memang pasien dalam kondisi memang fluid responder, terutama pada STEMI atau ACS atau serangan jantung yang di dinding inferior atau adanya ST elevasi di 2, 3, dan AVF. Maka kita bisa biasanya datang pasien dengan hipotensi. Ketika kita lakukan fluid challenge, biasanya tensi akan naik sendiri. Apabila ragu, teman-teman sekalian bisa dilakukan ada namanya mini fluid challenge atau pemberian 100 ml 100 cc kristaloid dalam waktu 1 menit. Itu dalam penelitian oleh Matthew dan kawan-kawan menyebutkan bahwa 100 cc dalam 1 menit itu bisa memprediksi adanya fluid responsiveness. Memang pasien tersebut yang diperiksa, yang dilakukan, yang jadikan sampel adalah pasien-pasien dengan bedah atau dengan operasi. Namun kita bisa lakukan juga pada pasien-pasien dengan fungsi jantung yang masih normal. Lalu apa yang diberikan? Yang diberikan untuk di sini ada 2 kotak. Untuk yang disarankan memang antiplatelet dan antikoagulan. Namun teman-teman di pelayanan primer kadang-kadang antikoagulan tidak ada, maka bisa diberikan antiplatelet saja. Itu pun antiplatelet yang diberikan mungkin yang ada di pelayanan primer hanya aspirin. Untuk yang P2Y12 mungkin tidak ada, namun beberapa ada. Namun yang sebaiknya diberikan adalah aspirin dengan P2Y12 inhibitor. Itu obat yang sering kita kenal yaitu clopidogrel, atau yang lebih baru lagi yaitu ticagrelor. Kemudian antikoagulan yang bisa diberikan adalah UEFA atau heparin, kemudian LMWH, bivalerutin atau fondaparinux. Yang sering di Indonesia digunakan adalah UEFA, LMWH dengan fondaparinux. LMWH ini yang sering di Indonesia itu enoxaparin. Menurut guideline dari Perki sendiri, itu aspirin yang direkomendasikan dilakukan suatu loading dose awal sebanyak 160-320. Ini teman-teman sejawat sekalian pasti sudah tidak asing. Itu bisa 2-4 tablet dengan dosis rumahan 1x1 atau 80-100. Kemudian bisa diberikan PPI apabila pasien memang ada riwayat perdarahan saluran cerna atau riwayat sakit lambung. Kemudian prasugrel ini dengan riwayat perdarahan tinggi. Kemudian ticagrelor itu yang lebih baru lagi dari clopidogrel, memiliki efek yang lebih cepat karena dia direct P2Y12. Kemudian untuk clopidogrel sendiri yang disarankan loading dengan dosis 300 hingga 600 mg. Nah, tadi yang saya sampaikan untuk mencari stratifikasi risiko, karena pada bagian NST-ACS ini atau NSTEMI ini, kita harus mengetahui bahwa pasien tersebut berada di risiko yang mana. Apabila dia masuk ke dalam very high risk, maka panahnya di sini langsung menuju ke immediate invasive strategi. Apa saja very high risk itu? Yang pertama adanya hemodynamic instability atau shock kardiogenik, kemudian adanya chest pain yang tidak hilang-hilang atau hilang timbul secara terus-menerus, sudah diberikan obat namun masih nyeri dada, adanya acute heart failure, kemudian adanya arrhythmia yang life threatening, itu VTVF atau bahkan cardiac arrest, adanya mechanical complication, itu tadi bisa dicari dengan meletakkan stetoskop untuk mencari murmur yang paling gampang, kemudian adanya dynamic ECG changes, tadi dari normal atau T-inversi kemudian jadi ST elevasi atau ditol kemudian jadi ST elevasi, itu bisa. Maka ini termasuk ke dalam golongan yang high risk. Yang very high risk, maaf. Ini yang very high risk. Kemudian yang high risk itu confirmed diagnosis on STEMI based on ST algorithm ini dengan menggunakan periksa troponin. Kemudian Grace risk score itu lebih dari 140, ini bisa dicari di internet. Itu ada beberapa komponennya, salah satunya juga memerlukan pemeriksaan troponin.
Kemudian yang paling gampang ini adalah mencari transient ST segment elevation atau adanya dynamic ST segment atau T-wave changes. Maka pasien termasuk dalam high risk. Apabila high risk, maka bisa dilakukan early atau kurang dari 24 jam invasif strategi. Kemudian apabila tidak ada di kedua ini, maka pasien termasuk non high risk. Sehingga kalau non high risk bisa dilakukan selektif invasif strategi. Nah, ini rekomendasi untuk antikoagulan yang dapat diberikan pada pasien STEMI dan ST-ACS. Untuk pasien dengan STEMI yang akan menjalani primary PCI itu maka yang dapat diberikan kelas satunya adalah heparin dengan dosis 70-100 unit per kilo. Enoxaparin dan vivaluridin kelas 2A masih bisa, namun yang terbaru ini fondaparinus apabila memang direncanakan untuk dilakukan primary PCI kelas 3 tidak boleh diberikan. Untuk antiplateletnya, untuk ke STEMI itu bisa menggunakan aspirin dengan P2Y12 inhibitor. Namun apabila pada ST-ACS yang tidak terdapat bukti adanya stenosis di koroner, maka P2Y12 inhibitor itu merupakan kelas 3 atau tidak disarankan untuk diberikan karena belum ada bukti adanya suatu stenosis di koronernya. Nah, kemudian yang kedua yang sering muncul juga apabila pasien datang dengan sesak nafas, dengan nyeri dada dan sesak nafas. Kemudian dari pemeriksaan fisik terdapat adanya ronki basah halus dan kita curiga ke arah suatu adanya gagal jantung akut. Maka yang kita lakukan berikutnya adalah kita cek tensinya, apakah pasien masuk ke dalam hipoperfusion atau bisa jadi hipotensi, akral dingin, kemudian urin juga mulai sedikit, maka kita bisa berikan, apabila iya, maka kita bisa berikan tetap dengan loop diuretik dan dapat ditambahkan inotrops. Ini kadang-kadang teman-teman di IGD juga masih ragu-ragu, ini pasien dengan hipotensi namun pasien sesak nafas. Nah, kadang-kadang teman-teman juga bingung mau diberikan furosemid atau tidak gitu. Nah, sesuai dengan guideline ini sudah dijawab bahwa pasien-pasien datang dengan seperti itu bisa tetap diberikan loop diuretik bahkan di sini kelas 1 dan ditambahkan inotropik. Perlu catatan bahwa inotropik dan loop diuretik itu tidak bisa dalam satu line, maka harus untuk infus untuk 2 jalur. Lalu berapa dosis dari loop diuretik yang dapat diberikan itu furosemid dengan dosis lebih minimal 20 sampai 40 mg. 20 itu 1 ampul, 40 itu 2 ampul. Kalau saya pribadi seringnya menggunakan yang 2 ampul. Apabila tidak ada respon, maka bisa dinaikkan dosisnya dengan double dose. Nah, responnya itu apa? Itu dilihat dengan urin output yang paling gampang. Apabila setelah 6 jam, ternyata urinnya masih kurang dari 100 sampai 150, maka kita bisa naikkan dosis dari furosemid tersebut. Nah, ini tambahan aja bahwa pasien-pasien dengan shock datang dengan shock atau hipotensi, kita bisa berikan obat-obatan dengan dosis seperti berikut. Dobutamin itu 2-20, kemudian dopamin itu 3-5 dengan efek inotropik, lebih dari 5 inotropik dengan beta dan vasopresor. Kemudian yang sering ditanyakan juga itu norepinefrin, bahwa norepinefrin itu bisa sampai dosis maksimal itu 1 mikrogram. Kadang ditanya, ini dosisnya sampai berapa dok? 0,4, 0,5. Saya seringnya lanjut terus sampai 1 mikrogram, tidak apa-apa. Karena memang dari guideline di ESC bilang 0,2 sampai 1 untuk anjuran pemberian norepinefrin. Kemudian yang terakhir, menit ke-8 hingga menit ke-10, itu apa yang bisa dilakukan, yaitu untuk layanan primer, maka bisa langsung melakukan sisrut atau rujuk untuk mendapatkan terapi lanjutan. Untuk apabila jarak antara layanan primer dengan rumah sakit itu lebih dari, rumah sakit yang dengan fasilitas PCI itu lebih dari 2 jam, maka dilakukan fibrinolitik dahulu. Kalau bisa mencapai dalam waktu 2 jam, maka langsung dilakukan primary PCI. Nah, ini yang penting adalah komunikasi efektif, bahwasanya ketika kita temukan EKG ke arah HCS dengan ST elevasi, maka kita harus langsung memberikan EKG tersebut ke rumah sakit ke rumah sakit sekunder atau ke layanan sekunder.
Apa red flag-nya di sini? Red flag-nya adalah adanya delay. Ini yang kadang membuat pelayanan dari serangan jantung itu mengalami keterlambatan. Apa saja delay-nya? Dari ESC 2023 menyebutkan ada berbagai macam delay, yaitu pasien delay, early medical system delay, atau sistem delay. Nah, ini banyak teman-teman juga akan merasakan bahwa di lapangan itu yang lebih sering membuat delay itu dari segi keluarga rata-rata, karena apabila sudah dikatakan ini harus dirujuk dan sebagainya pasti membutuhkan beberapa persetujuan. Nah, untuk hal seperti itu kita tidak bisa lakukan apa-apa karena itu memang murni dari pasien. Maka yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir terjadinya sistem delay. Nah, ini dengan cara tadi, dengan cara adanya step by step tindakan yang harus dilakukan pada akut coronary syndrome sehingga kita bisa meminimalisir sistem delay dan juga early medical system delay seperti ini. Nah, untuk yang sekarang itu yang dianjurkan itu PCI atau primary PCI itu kurang dari 120 menit. Yang guideline sebelumnya itu 3 jam. Nah, ini suatu bagian yang cukup bagus, di mana saya bagi menjadi dua, yang kotak dengan garis warna toska ini bisa dilakukan di layanan primer, di klinik atau di puskesmas, itu kita bisa melakukan EKG dan melakukan working diagnosis hanya dengan EKG dan pemeriksaan fisik, karena hampir seluruh puskesmas atau klinik pasti memiliki EKG. Setelah itu dilanjutkan pada teman-teman di layanan sekunder atau di IGD dengan pemeriksaan troponin, angiografi, imaging, dan menegakkan diagnosis. Nah, khusus imaging ini di SCU 2025 itu ada workshop tersendiri bagaimana melakukan point of care ultrasound pada pasien-pasien dengan kondisi kritis atau bahkan di setting pada critical care. Terus bagaimana juga bisa melakukan lung ultrasound pada pasien-pasien dengan sesak nafas, namun kita masih bingung nih sesaknya ini dari kardiak atau non kardiak, maka bisa ayo ikut join pada workshop di SCU 2025, yaitu workshop 2 dengan pembicara Dr. Safir, Dr. Suci, dan Dr. Fauzia Rahnaf. Ini workshopnya hari Jumat pagi, bisa daftar sekarang karena mumpung masih ada flash sale, harganya tentu lebih murah, diskon 45%, langsung daftar ke workshop 2. Oke, untuk terakhir take home message bahwa rapid recognition atau high risk symptom itu kritikal, kemudian triase dan kondisi monitoring harus segera dimulai, kemudian obat yang sesuai dengan evidence based medical therapy harus dimulai, kemudian early team activation dan reversion strategi itu sangat penting, dan yang paling penting adalah remember time is muscle, minimize delay to better outcome. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Septian untuk penjelasannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baik Dok, mungkin kita langsung lanjut ya Dok, karena pertanyaan dari dokter-dokter dan juga Sobat Medi malam hari ini sudah sangat banyak yang masuk Dok ke tim yang akan disampaikan melalui slide nih Dok. Mungkin kita langsung lanjut ya Dok ya, kita buka sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Oke. Izin Dok, ini pertanyaan pertama dari Dokter Daniel nih Dok. Izin bertanya Dokter, untuk angina pada kasus ACS, pasien hipotensi sebaiknya diberikan apa ya Dok? Menimbang NTG sublingual dan morfin bisa menyebabkan tensi lebih drop. Dan untuk dual antiplatelet lebih baik memilih clopidogrel atau ticagrelor Dok? Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya maju kena mundur kena ya, karena ini pasien dengan nyeri dada namun datang dengan hipotensi. Nah, itu agak sulit. Yang kita pertimbangkan adalah kita tetap loading dengan
Aspilat dengan clopidogrel. Kalau bisa memang lebih baik dengan ticagrelor sih, lebih baik karena dia onsetnya lebih cepat dan tentu loadingnya dengan 180 mg atau 2 tablet. Kalau clopidogrel itu 300 mg itu 4 tablet. Maka untuk ditanya lebih baik ya tetap tentu lebih baik dengan ticagrelor. Nah, yang susah ini apabila pasien dengan hipotensi, sebaiknya diberikan apa untuk nyeri dada. Nah, kalau saya pribadi, pasien dengan tekanan darah kurang dari 90, saya tentu tidak akan memberikan nitrat karena akan membuat tekanan darah lebih turun. Namun, apabila settingnya itu pasien ada di IGD atau di rumah sakit, itu kita bisa memberikan inotropik untuk support, menaikkan tekanan darah. Itu, maka bisa diberikan obat-obatan seperti ISDN, nitrat atau dengan morfin. Nah, kalau tidak ada, lebih baik jangan diberikan, karena untuk hipotensi itu memang akibatnya nanti bisa lebih memperburuk dari serangan jantungnya. Maka apabila di layanan primer atau di puskesmas atau di klinik, maka loading kemudian rujuk kalau bisa. Ya, kalau pada di IGD atau setting di layanan sekunder, maka berikan terapi support, bisa dengan dobutamin atau norepinefrin. Kemudian tensi sudah naik, maka kita bisa berikan untuk obat nyeri, bisa berupa nitrat atau bisa menggunakan morfin seperti itu. Mungkin itu ya dok, semoga menjawab ya. Terima kasih jawabannya dari Dokter Septian. Semoga terjawab nih pertanyaannya untuk Dokter Daniel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok, dari Dokter Widi. Selamat malam dok, izin bertanya bagaimana step by step tata laksana di IGD pada kasus yang pertama shock kardiogenik dengan STEMI inferior ditambah RV infarct. Yang kedua ada ALO dengan STEMI inferior ditambah RV infarct. Dan untuk kedua kasus ini kapan sebaiknya dilakukan tata laksana fibrinolitik jika PCI tidak memungkinkan nih dok? Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Dua-dua itu shock kardiogenik dengan RV infarct. Ini tentu pasien sangat berat sekali ini. Ya, yang pertama itu shock kardiogenik dengan STEMI inferior dengan RV infarct. Nah, yang bisa dilakukan pertama itu kita tadi fluid challenge, karena STEMI inferior terutama dengan RV infarct itu dia sangat fluid dependence. Jadi kita bisa lakukan terapi cairan atau loading cairan. Sekedar pengalaman pribadi, saya pernah melakukan loading cairan itu hingga hampir 2 liter ke pasien dengan STEMI inferior dan RV infarct. Tentu saja ini dengan pengawasan, karena memberikan loading cairan hingga tensi naik tentu pasti ada efek samping atau ada komplikasi. Yang paling gampang itu yang dilihat adalah, yang dilakukan adalah mendengarkan ronki di paru-paru. Maka apabila memang sudah confirm bahwa ini STEMI inferior, shock kardiogenik, RV infarct, maka kita harus berikan cairan. Nah, kapan memberikan cairan sampai terdengar ronki? Kalau saya pribadi seperti itu. Kalau memang di IGD di rumah sakit, kita bisa memberikan obat-obatan inotropik, terutama dobutamin, karena RV infarct sangat respon dengan dobutamin. Tapi jangan ditinggalkan untuk loading cairan terlebih dahulu. Kemudian ALO dengan STEMI inferior ini sangat jarang. Akut lung udem biasanya terjadi pada STEMI anterior, itu karena ada terjadinya suatu gangguan pompa atau gangguan sistolik sehingga jadi backward failure atau akut lung udem. Namun bisa juga terjadi ALO pada STEMI inferior. Maka yang dilakukan adalah kita perbaiki hemodinamiknya terlebih dahulu. Kalau tensinya turun tentu kita naikkan dengan obat-obatan, atau kalau STEMI inferior dengan loading cairan. Kemudian untuk ALO setelah tensinya naik kita berikan diuretik atau furosemid seperti tadi. Cuman kalau tidak ada inotropik atau support, sebaiknya perlu diawasi ketat untuk pemberian furosemid, karena pengalaman saya pribadi pemberian furosemid 2 ampul pada pasien dengan STEMI inferior itu biasanya tensi akan ngedrop, tapi biasanya kalau diberikan inotropik tensi bisa naik. Jadi intinya adalah tetap dinaikkan dulu tekanan darah, karena bagaimanapun juga perfusi jaringan itu harus diperbaiki pada pasien-pasien dengan serangan jantung. Baru setelah itu kita lakukan fibrinolitik. Cuman ada memang kontraindikasi relatif dari fibrinolitik itu apabila tekanan darah mengalami shock, itu memang ada beberapa yang mengatakan jangan dilakukan fibrinolitik. Namun kalau memang teman-teman ini yakin bahwa
bisa menangani hipotensinya, maka bisa dilaksanakan fibronotik. Tapi kalau saya pribadi dengan hipotensi, itu saya langsung untuk lakukan PCI. Seperti itu, Dok. Tetap diperbaiki dulu perfusinya, Dok, dengan apa namanya pemberian inotropik atau vasopresor. Atau kalau yang STEMI inferior dengan loading itu sudah baik juga. Karena pengalaman saya seperti itu. Loading dengan 500 cc itu tensi dari 70 bisa naik jadi 110. Karena memang RV Infarct ini sangat fluid dependent sekali seperti itu. Semoga menjawab, Dokter. Berarti yang perlu ditekankan adalah untuk reperfusi terlebih dahulu ya, Dok ya? Ya. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Oke, dari Dokter Danik nih, Dok. Bila di UGD Vaskes datang perempuan lansia chest pain tidak spesifik setelah di EKG normal, apakah aspirin ISDN boleh tetap diberikan, Dok? Bila dirawat di puskesmas, apakah perlu pemeriksaan EKG serial? Apa indikasi pulangnya, Dok, dan apa edukasi efektif yang bisa diberikan untuk pasien tersebut? Baik. Wah, pertanyaannya bagus-bagus ya malam ini ya. Ini sangat komprehensif sekali dari datang hingga pulang nih ditanyakan. Ini kalau pasien datang dengan EKG tidak spesifik, maka diulang dulu. Diulang dulu EKG-nya dalam 15 sampai 30 menit. Pemberian aspirin dan ISDN tetap boleh diberikan, namun beberapa studi menyebutkan tidak ada manfaatnya. Itu. Yang penting dilihat ISDN itu kontraindikasinya adalah tekanan darah kurang dari 90. Kalau tekanan darah lebih dari 90 itu boleh, kalau dibilang boleh atau enggak tetap boleh, yang penting tidak sesuai tidak melanggar, tidak berlawanan dengan kontraindikasi. Kemudian aspirin tetap boleh diberikan, tidak ada apa namanya kontraindikasi, tetap boleh diberikan. Namun yang harus diperhatikan adalah EKG tetap harus diulang, karena kalau pasien itu memang benar-benar ACS itu maka EKG biasanya akan berubah. Kalau EKG tidak berubah, kita bisa singkirkan untuk diagnosis ACS gitu. Maka aspirin dan ISDN tidak perlu diberikan. Kita bisa mikir yang lain gitu. Apabila di tempat dokter ada pemeriksaan troponin itu lebih bagus lagi, maka dilakukan pemeriksaan troponin. Gitu. Kalau troponinnya normal, maka sudah jelas bahwa pasien tidak masuk ke dalam ACS gitu. Namun kalau tidak ada, ulangi EKG. Kalau EKG-nya yang kedua tetap normal, maka kita bisa singkirkan untuk diagnosa ACS. Kemudian bila dirawat di puskesmas, apakah perlu pemeriksaan EKG serial? Perlu, Dok. Kalau pasien dengan curigaan ACS itu perlu di EKG paling tidak 1 hari sekali. Kemudian ditambah apabila pasien mengeluh nyeri dada. Misal pasien datang nyeri dada, EKG normal, diulang normal, kemudian dirawat dulu, kemudian tengah malam pasien mengeluh nyeri dada lagi. Nah, itu saat malam itu harus diulang juga. Jadi jangan menunggu pagi. Diulang juga malamnya, kita lihat apakah saat nyeri dada itu apakah ada perubahan EKG di situ. Nah, apabila tidak ada, maka kita bisa pastikan bahwa pasien tersebut tidak mengalami ACS. Tentu yang dilihat tadi ya, ada ST elevasi, ST depresi, T inversi, dan Q patologis yang gampang. Kemudian apa indikasi pulang dan edukasi efektif yang bisa diberikan? Indikasi pulangnya apabila sudah pain free atau sudah hilang nyeri dadanya. Itu yang pertama. Kemudian sudah tidak ada gangguan hemodinamik, tensi bagus, saturasi bagus, heart rate bagus. Kemudian komunikasi juga tidak ada, maka pasien bisa dipulangkan. Nah, edukasinya apa? Edukasinya adalah satu, periksa faktor risiko. Jadi kita harus tahu tuh faktor risiko. Tadi sudah saya sampaikan di awal, faktor risiko yang bisa dicari itu adalah diabetes, kolesterol, kemudian darah tinggi, kemudian apakah ada riwayat dari keluarga penyakit jantung koroner dini, kemudian apakah merokok, dan sebagainya. Nah, itu harus dicari dan ditata laksana. Apabila diabetes harus minum obat diabetes, dan sebagainya. Kemudian edukasi yang lainnya itu yang lagi sering dan banyak dilakukan adalah olahraga. Nah, ini olahraga ini penting karena olahraga saja itu bisa memperbaiki kualitas hidup, terutama pasien-pasien dengan nyeri dada, terutama perempuan. Ya, olahraga yang dianjurkan itu 30 menit sehari dengan total 1 minggu itu 150 menit. Itu minimal sekali dengan intensitas sedang, ringan atau sedang itu jalan santai yang paling ringan.
Udah itu aja. Tapi yang ditekankan itu periksa faktor risiko dok, karena pasien dengan nyeri dada itu wajib di assessment faktor risiko dulu untuk menghindari terjadinya suatu nyeri dada berulang atau bahkan bisa terjadi serangan jantung ke depannya. Semoga menjawab ya dok. Untuk jawabannya Dokter Septian, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Joni, Dok. Malam Dok, izin bertanya bagaimana penanganan bila ada keluhan nyeri dada spesifik di klinik yang tidak ada fasilitas EKG atau bila di luar vaskes Dok. Terima kasih Dok. Nah ini ya bagus ya. Kalau pengalaman saya sih di klinik sekarang pasti sudah ada EKG sih. Tapi kalau nggak ada, yang pertama dilakukan adalah mengecek atau mengkonfirmasi bahwa nyeri dadanya ini memang benar-benar nyeri dada tipikal angina atau angina tipikal. Itu kalau kita yakin kita bisa berikan loading tadi Aspilet 2 tablet 160 mg atau Clopidogrel 4 tablet atau keduanya juga bisa. Kita juga bisa lakukan pemberian ISDN apabila tekanan darahnya normal atau naik. Nah, setelah itu rujuk langsung dok, karena nyeri dada ini jangan dibiarkan. Kita harus ekskludkan dulu bahwa pasien tidak mengalami serangan jantung, karena apabila kita underdiagnosis itu tentu akan membahayakan pasien, dan ini sering terjadi. Pengalaman saya waktu bertugas di Sulawesi itu banyak seperti itu. Pasien datang dalam kondisi sudah berat, ketika ditanya sebelumnya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ada nyeri dada gitu, cuman tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah itu kalau bisa jangan, karena nyeri dada ini kita tidak tahu apakah ini aman atau serangan jantung, maka yang dilakukan harus di EKG. Nah, yang saya lakukan sekarang itu bahkan tidak hanya nyeri dada, dok. Nyeri ulu hati pun sekarang saya juga akan melakukan EKG. Karena kadang keluhan pasien itu atipikal, itu keluhannya nyeri ulu hati, panas, itu seperti sakit lambung. Tapi ternyata di EKG ada ST depresi atau ST elevasi. Nah, itu kadang kita jadi underdiagnosis, padahal pasien perlu penataan laksanaan yang cepat. Nah, maka sekarang saya agak lebih strict lagi bahwa nyeri perut itu kalau bisa tetap dilakukan EKG, karena kita harus menyingkirkan adanya suatu serangan jantung atau tidak, seperti itu. Semoga menjawab, dokter. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada Zul Jalali. Izin bertanya dok, saya pernah mendapat pasien diagnosis kerjanya NST-ACS, dirujuk ke RSUD dan terapi sesuai terapi NST-ACS. Kemudian, namun tipikal chest pain-nya masih sering berulang dok. Di CAG didapatkan adanya myocardial bridging. Bagaimana caranya kita membedakan ACS dengan MB di vaskes primer dok? Nah, kalau di vaskes primer tidak ada bedanya, dokter. Kalau memang dia myocardial bridging, dia memang termasuk nyeri dadanya itu akan seperti tipikal chest pain. Nah, cuman yang beda adalah tata laksananya. Untuk myocardial bridging tanpa adanya stenosis di tempat lain, maka kita bisa berikan obat untuk mengurangi oksigen demand atau mengurangi myocardial workload-nya, itu dengan menurunkan heart rate, kemudian bisa juga dengan nitrat. Namun untuk yang myocardial bridging ini kontraindikasi untuk dilakukan pasang ring. Maka edukasi yang benar itu, edukasi yang efektif itu bahwa memang pasien akan mengalami nyeri dada tidak berbahaya gitu. Jadi tetap kita edukasi bahwa ini akan sering mengalami nyeri dada, namun tidak terlalu berbahaya. Cuman ketika ada nyeri dada yang menetap 20 menit, maka pasien wajib ke IGD atau ke vaskes supaya diberikan terapi awal. Karena memang myocardial bridging ini cukup tricky. Jadi saya sendiri pernah mendapatkan pasien seperti ini, itu myocardial bridging hanya di LAD, dia myocardial bridging, keluhannya selalu nyeri dada terus. Ketika dilakukan pemeriksaan troponin normal, kemudian dilakukan CAG itu myocardial bridging aja, tidak ada yang lain,
Dengan obat waktu itu saya berikan beta blocker, kemudian karena heart rate-nya masih tinggi, tekanan darah masih tinggi, saya tambahkan CCB, ya, CCB yang non dihidropiridin, dan alhamdulillah outcome-nya bagus. Pasien memang masih merasakan nyeri dada, namun sudah berkurang. Nah, itu yang saya edukasi adalah Bapak, untuk nyeri dadanya mungkin masih akan dirasakan karena yang terjadi adalah kelainan mekanik, yaitu pembuluh darah koroner itu masuk ke dalam otot jantung. Ketika denyut jantungnya kencang, ketika Bapak lagi ada tingkat simpatis yang tinggi seperti stresor yang tinggi atau kecapean, maka akan lebih sering dirasakan. Nah, yang saya edukasi waktu itu adalah ketika nyeri dadanya lebih dari 20 menit, Bapak harus ke IGD, gitu dok. Jadi memang agak sulit ya nih untuk myocardial breaching karena nyeri dadanya itu akan sering muncul. Nah, itu yang saya edukasi adalah apabila lebih dari 20 menit tidak hilang-hilang dengan ISDN, dengan nitrat, maka pasien diedukasi untuk tetap ke vaskes. Semoga menjawab, dokter. Terima kasih dok. Ini lanjut ke pertanyaan dari Dokter Karina, Rumah Sakit Bayangkara. Mohon izin bertanya dokter, dalam kondisi di mana pasien STEMI sudah mendapat fibrinolitik, namun proses rujukan ke rumah sakit dengan cath lab memerlukan waktu lebih dari 48 jam dok. Ini posisinya di Kalimantan. Bagaimana strategi penata laksanaan lanjutan yang optimal agar tetap sesuai standar dan meminimalkan resiko komplikasi dok? Ya, tentunya pasien tetap harus ya, kalau bisa, kalau dia STEMI tetap harus fibrinolitik, mau sukses mau tidak, itu tetap harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas PCI, karena tetap pasien perlu mendapatkan terapi reperfusi dengan menggunakan dengan CAG. Nah, apabila waktu lebih dari 48 jam, kita bisa stabilisasi dulu itu dengan cara pemberian antikoagulan, karena setelah fibrinolitik itu kita harus memberikan antikoagulan, kemudian kita memberikan dual antiplatelet, kemudian jangan lupa kita berikan statin. Statin ini penting karena memang beberapa penelitian menyebutkan bahwa berapapun hasil kolesterolnya, terutama LDL, itu pada pasien dengan STEMI itu wajib mendapatkan statin. Nah, kemudian faktor risiko lain juga harus di assessment seperti diabetes, kemudian darah tinggi atau hipertensi tetap harus diberikan obat darah tinggi. Kemudian apabila heart rate-nya masih tinggi bisa diberikan beta blocker seperti itu. Namun semua fibrinolitik sukses maupun tidak, apalagi yang tidak itu wajib dalam 2 jam harus sampai ke rumah sakit, harus di PCI. Yang sukses pun tetap harus dirujuk aturannya seperti itu. Jadi sebisa mungkin tetap dilakukan rujukan dengan tadi terapi antikoagulan, antiplatelet, dan statin. Jangan lupa. Begitu, dokter. Baik, terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Mutimul. Izin bertanya dok, jika ada pasien STEMI dengan kondisi hamil, apakah obat-obatan ACS aman untuk bumil dok? Serta bagaimana fibrinolitik dikatakan berhasil dokter? Apakah semua syarat harus terpenuhi atau cukup salah satu dok? Terima kasih dok. Nah, ini STEMI dalam kondisi hamil ini sangat riskan ya, riski. Apakah obat-obat ACS aman? Semua obat-obatan untuk ibu hamil itu tergolongnya rata-rata itu kelas C, kecuali yang ACE inhibitor gitu atau ARB itu memang tidak disarankan. Tapi untuk obat-obatan seperti pengencer darah dan statin itu masih boleh walaupun kelas C. Memang kelas C itu tidak berefek dan tidak merugikan. Jadi 50-50. Nah, untuk pasien dengan STEMI dengan kondisi hamil itu memang harus dikonsultasikan dengan dokter kandungan ya, karena kita mengobati 2 orang di sini. Ibunya terkena serangan jantung dan anaknya juga pasti akan mengalami komplikasinya seperti itu. Nah, tidak bisa ditangani sendiri. Ini harus dirujuk dan yang harus ada dokter obgyn yang standby di situ dan harus kolaborasi berdua gitu. Nah, untuk fibrinolisis dikatakan berhasil itu apabila satu ST elevasinya itu turun lebih dari 50% dari sebelum fibrinolitik.
Kemudian yang kedua, nyeri dada hilang atau hampir hilang atau minimal berkurang. Kemudian yang ketiga, adanya aritmia reperfusi. Nah, apakah semua syarat harus dipenuhi atau cukup salah satu? Kalau saya pribadi tidak ada di guideline, itu tidak ada yang disebutkan itu memang harus semua terpenuhi. Tapi kalau saya pribadi itu nyeri dada hilang dan EKG resolusi itu pasti jadi satu. Jadi tidak mungkin nyeri dada hilang, EKG masih elevasi, itu tidak mungkin. Jadi pasti EKG resolusi nyeri dada hilang. Itu kalau menurut saya sudah bisa dikatakan berhasil karena aritmia reperfusi itu sangat sulit ditangkap ya. Jadi kecuali dokter ketika melakukan fibrinolisis itu mau mengobservasi terus, tidak ditinggal-tinggal. Nah, itu mungkin bisa ketika terjadi aritmia reperfusi maka langsung di EKG, itu bisa. Tapi kan rata-rata sekarang pasien IGD rata-rata banyak, jadi kita tidak bisa fokus satu pasien. Kita hanya bisa memonitor bagaimana hemodinamik pasien selama fibrinolitik. EKG juga tidak bisa di standby-kan terus. Nah, itu makanya untuk yang aritmia reperfusi ini cukup sulit. Namun kalau memang bisa dan memungkinkan itu memang tiga-tiganya harus terpenuhi. Cuman karena sulit maka cukup dua aja, nyeri nyeri dadanya hilang atau menghilang atau berkurang atau dan ST elevasinya mengalami penurunan lebih dari 50%. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Kita Dok. satu pertanyaan terakhir ya, Dok. Satu pertanyaan terakhir dari Dokter Salsa nih, Dok. Izin bertanya, Dok. Yang pertama, apakah benar ACS oklusi RCA bisa terjadi bradikardi? Dan apakah bradikardi selalu oklusi pada RCA saja atau bisa di cabang lainnya juga? Yang kedua, apa saja yang perlu kita evaluasi setelah dilakukan fibrinolitik dan kapan bisa kita rujuk untuk dilakukan PCI? Terima kasih banyak, Dok. Nah, ini apakah ACS oklusi RCA bisa terjadi bradikardi? Jawabannya sih bisa aja. Cuman yang paling sering itu bradikardi itu terjadinya cold filtration atau oklusinya itu di RCA, namun di pembuluh darah lain itu ada stenosis yang signifikan. Jadi biasanya terjadi pada LCX atau left circumflex karena bradikardi itu terjadi penurunan fungsi dari AV node, di mana AV node itu memang cabang dari RCA dan kebanyakan pasien di Indonesia itu RCA dominan, namun tidak menutup kemungkinan AV node itu dikasih darah atau diberi cabang dari LCX. Jadi biasanya yang terjadi itu ada dua, antara RCA-nya oklusi atau cold lesion-nya, di LCX-nya terjadi significant lesion atau stenosis yang signifikan, atau oklusinya itu di LCX, di RCA-nya terjadi lesi yang signifikan. Jadi tapi di RCA saja juga bisa gitu. Tapi paling sering yang ditemukan itu adanya dua pembuluh darah yang terlibat seperti itu. Kemudian apa saja yang perlu dilakukan evaluasi setelah dilakukan fibrinolitik. Nah, durante fibrinolitik pun harus ada evaluasi, yaitu paha, perdarahan, aritmia, hipotensi, dan alergi. Itu harus selalu dilihat. Kemudian setelah fibrinolitik itu yang dipantau itu terutama adalah perubahan EKG, apakah terbentuk suatunya aritmia reperfusi, dan perubahan hemodinamik. Nah, yang baru-baru saja saya alami ini setelah melakukan fibrinolitik itu pasien muncul efek sampingnya. Jadi yang muncul adalah perdarahan. Nah, ini cukup nightmare ya untuk dokter-dokter sekalian karena memang fibrinolitik itu adalah agen trombolitik kuat sehingga efek samping perdarahan itu bisa terjadi kapan aja. Nah, kalau sudah terjadi perdarahan, maka obat-obat yang menyebabkan perdarahan seperti antiplatelet dan antikoagulan itu harus di stop. Nah, itu agak sulit juga karena kita tidak bisa melakukan apa-apa setelah itu. Ya, namun setelah dilakukan penghentian obat-obatan antiplatelet dan antikoagulan, dalam 2 hari pasien membaik sih, alhamdulillah. Jadi yang diperhatikan itu tadi perubahan hemodinamik, tekanan darah,
terus EKG, apakah ada aritmia reversi atau bahkan adanya terjadi suatu malignan aritmia, dan kemudian komplikasi itu yang paling sering itu perdarahan, terutama pada usia tua dan pasien-pasien dengan kreatinin tinggi. Terus kapan bisa kita rujuk untuk dilakukan PCI? Kalau berhasil kita bisa extend ya, bisa agak lebih lega, itu bisa sampai 24 jam itu dilakukan PCI. Namun kalau gagal, kita harus rujuk segera untuk dilakukan rescue PCI. Di guideline itu dianjurkan waktunya itu kurang dari 2 jam, itu sudah sampai di fasilitas dengan PCI apabila fibrinolytiknya gagal. Namun berhasil dan gagal pun dua-duanya tetap harus dirujuk, dok. Jadi tidak bisa diatasi sendiri fibrinolytik selesai, kecuali pasien menolak dirujuk. Tapi kalau pasien mau, tetap harus dirujuk keduanya. Demikian, dok. Jawabnya pada malam hari ini. Ini menutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini ya, pertanyaan dari Dokter Salsa. Mohon maaf untuk dokter-dokter dan juga sobat media yang belum terjawab nih pertanyaan-pertanyaannya, boleh langsung daftar nih ke SIU 2025 sekarang juga, supaya nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung didiskusikan saat tanya jawab nanti diskusi di SIU 2025. Dan saya izin mengingatkan kembali, untuk early bird hanya sampai 17 Agustus besok nih untuk pendaftarannya, dan flash sale 45% ini masih berlaku ya. Jadi boleh langsung menghubungi ke panitia dari SIU 2025 untuk mendaftar. Sekarang juga sampai nanti selesai nih closing webinarnya. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk flash sale 45%-nya ini.